صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan suatu kenikmatan yang besar, yaitu baik itu nikmatul sehat, nikmat rezeki, yang lebih besar lagi adalah nikmatul iman dan Islam. Masih maunya hati kita untuk menghadiri majelis ta'lim, untuk mau bersolat jamaah, untuk mau baca Al-Quran, itu adalah bagian dari nikmat yang sangat besar, karena itu akan menjadikan ketentraman di dalam jiwa kita. Berapa orang yang diberikan nikmat berupa nikmat rezeki, nikmat sehat, tetapi tidak dipergunakan untuk kebaikan. Dia dapatkan kenikmatan, tetapi hatinya tidak mendapatkan suatu ketentraman jiwa, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Itu menunjukkan bahwa kita merupakan salah seorang yang di antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan iman dan Islam, yaitu maunya perginya kita menajangi majelis ta'lim ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa terus melazimi untuk datang ke majelis ta'lim, majelis ta'lim yang dari situ terus ada pemupukan iman di dalam hati kita. Ingat bahwa iman Islam itu adalah bagian yang diwasiat, yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, yang hendaknya selalu dibawa sampai meninggal dunia. Waliyadzubillah, kalau seandainya Islam, iman itu hilang dari kita, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau iman itu hilang, Islam kita hilang. Kalau yang mungkin baru datang, baru aktif di dalam masalah keislaman, keagamaan masih baru aktif, maka terus dipupuk terus. Kalau yang dulunya sudah aktif sejak muda, maka terus diistiqomah untuk senantiasa istiqomah untuk menjalankan Islam ini, ya. Terus dan terus belajar Islam, karena Islam itu dicari, dipelajari, tidak akan ada habis-habisnya. Terus akan terus ada yang hendaknya dipelajari. Kenapa? Karena Islam itu sesuai dengan waktu, sesuai dengan zaman, sesuai dengan zaman. Di akhir zaman nanti akan sesuai, Islam itu sesuai dengan akhir zaman tersebut. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan suatu nikmat yang besar, yaitu nikmatul Islam, dan Islam di dalam hati kita. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa belajar ilmu, mempelajari ilmunya, dan dimudahkan untuk bisa menjalankan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Salawat dan salam marilah kita tujukan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada mereka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sampai nanti yaumul qiyamah. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan di awal, yaitu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendapatkan wasiat seperti itu, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang khatib, seorang mubaligh atau seorang ustadz biasa mengawali dari setiap khutbahnya, setiap awal dari dari ceramahnya, pidatonya itu dengan ayat-ayat takwa.
Kemudian juga mungkin diikuti dengan salah satu hadis yang masalah berkenaan dengan takwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah suatu hal yang sangat penting yang hendaknya kita pelajari. Apa sih makna takwa? Ya, intinya adalah secara globalnya, secara umumnya pengertian dari takwa adalah imtitsalu bi amarillah wa intihau binawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ijtinabi nawahi, yaitu dan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya. Itu secara umum demikian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau didetailkan pastinya lebih detail lagi, tapi kita sampaikan secara singkat demikian saja. Intinya yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, yaitu ya ittaqillaha haitsu ma kunta wa ajbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Satu hadis ini mungkin memberikan salah satu motivasi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita masuk pada materi yang khusus, nanti masalahnya insyaallah nanti sedikit kita bahas surat ayat kursi insyaallah ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa ajbi sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Ini menunjukkan untuk senantiasa di mana saja, di waktu keramaian, di waktu pasar, waktu kerja, di mana saja hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah takwa itu kemudian harus sholat, puasa, haji? Enggak. Tetapi takwa itu apa saja yang itu menjadikan sebab kita terjauhkan dari siksa neraka, itu menjadikan bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pasar kita belanja, kita jualan, itu adalah bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah menjalankan perintah untuk menafkahi keluarganya, atau mungkin di tempat-tempat yang lain dalam rangka untuk bekerja menafkahi keluarga, itu adalah bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menjalankan ketakwaan atau tugas tadi, jangan sampai hati kita terpeleset untuk melihat sesuatu hal yang buruk. Jangan sampai usaha kita, kerja kita terjatuh di dalam perbuatan yang haram. Akhirnya nanti takwanya ternodai. Makanya ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutlah dari setiap perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan. Nah, ini bagian pada takwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makna takwa itu kan banyak banget. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di beberapa ayat, itu takwa itu bermacam-macam, tidak kita sampaikan secara semuanya ya, cuman banyak bermacam-macam. Nah, di antara salah satu hadis ini adalah metode takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini adalah wa atbi sayyatal ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah dari setiap keburukan dengan perbuatan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa walaupun manusia itu sudah berhati-hati, kita itu sudah berhati-hati, sudah ingin bertakwa, pokoknya mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi sudah ada planning, saya nanti pokoknya enggak ingin bermaksiat, tidak terpeleset. Tetapi pasti manusia itu terjatuh di dalam kesalahan. Makanya ketika berbuat salah, wa ajbi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah dari setiap perbuatan keburukan itu dengan perbuatan kebaikan, dengan perbuatan kebaikan. Sudah diberikan solusi oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW seakan-akan mengerti bahwa umatnya pasti berbuat salah. Makanya diberikan jalan, diberikan solusi. Setelah dia berbuat keburukan, hendaknya mengikuti dengan perbuatan kebaikan. Apa fungsinya tamhuha? Yaitu menghapus dari dosa yang telah dilakukannya. Maka ukuran dari pengganti dari setiap amal itu mungkin bermacam-macam ya. Mungkin kalau amalannya, dosanya, kesalahannya kecil ya mungkin cukup dengan sholat 5 waktu, mungkin bisa terhapus dengan sholat 5 waktu. Dengan puasa mungkin bisa terhapus. Dengan sedekah bisa terhapus dosa tersebut. Tetapi kalau dosanya sudah besar,
sudah tingkat besar, bagian daripada dosa besar, maka gantinya hendaknya juga lebih besar lagi. Itu yang bisa menghapuskan dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menggauli manusia, yaitu bergaul dengan manusia, sesama manusia itu dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, ya, penuh dengan senyum, ramah, saling menyapa, sampaikan salam. Itu adalah bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang pertama tadi adalah ketika berbuat salah maka hendaknya diikuti dengan perbuatan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah yaitu tidak menghilangkan bergaul, berhubungan dengan sesama manusia dengan yang baik, berhubungan dengan yang baik. Semoga dari salah satu hadis ini memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk tetap dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa ini yang bisa menjadikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengaji, sama-sama kita belajar, tapi tingkatan takwa di dalam hati kita itu masing-masing nih, sendiri-sendiri. Ada yang mungkin takwanya lebih besar, ada yang takwanya rada tipis karena godaannya masing-masing. Tapi sama-sama kita berlomba-lomba untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang tadi kita sudah sampaikan sama Pak Kusbianto, ya. Apa tadi Pak? Yaitu pembahasannya insya Allah nanti tentang ayat kursi itu tadi kita sampaikan. Subhanallah, ayat kursi itu sudah sering dibaca Pak, insya Allah, ya? Sudah dibaca kapan itu? Setiap habis sholat fardu, yang mana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang membaca surat ayat kursi ini setelah sholat, maka tidak akan pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Rasulullah SAW. Intinya bahwa ayat kursi itu memiliki keutamaan yang besar, yang mana dalam salah satu hadis ketika turun ayat kursi ini disampaikan bahwa para binatang, setan, para kerajaan, ya, itu semuanya heboh dengan suatu kabar yang bagus ini. Sampai kemudian iblis itu mengutus utusan ke Madinah. Surat apa yang turun? Wahyu surat apa yang turun? Maka dijawab itu ayat kursi. Ini menunjukkan bahwa ayat kursi itu sangat mulia, sangat agung pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Makanya saking mulianya surat ayat kursi ini, maka perlu kita bahas, ya. Apa sih sebenarnya ayat kursi itu? Maknanya apa sih? Sampai-sampai pernah mungkin seorang musisi, mungkin kita lihat di podcastnya FKM Ustadz Umar Khos itu kan ada Bapak Santo yang beliau itu dulunya adalah penyanyi gereja, di gereja yang sukanya menyanyi, yang membuat lagu kan gitu, lagu-lagu gereja untuk nyanyian ibadahnya kan demikian. Nah, suatu saat ini Bapak Santo ini diberikan suatu amanah untuk membuatkan lagu, apa istilahnya, pokoknya membuat lagu kan gitu, ya, lagu kenyanyian gitu. Tetapi sama temannya itu diambilkan dari arti dari ayat kursi ini. Nah, kemudian ketika ditulis, ditelusuri, dibuat nadanya, yang mana biasanya bisa selesai itu 1 hari 1 malam mungkin sudah selesai, tapi ini sampai beberapa hari, saya lupa kisahnya itu, sampai beberapa hari itu nggak selesai. Ketika baru sampai hampir akhir pertengahan itu sudah menangis, nggak kuat untuk meneruskan lagunya, meneruskan tulisannya, karena isinya subhanallah sangat mulia. Ngapunten, mungkin ketika baca ayat kursi itu jenengan sok kadang menghayati maknanya napa mboten? Pernah menghayati napa mboten?
Pernah mboten? Pernah. Nggih pernah insyaallah nggih. Pernah lah. Makanya nanti kita coba kita hayati dari surat ayat kursi ini yang semoga dengan kita penghayatan terhadap kursi ayat kursi ini menjadikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat ya. Nah, sampai sebegitunya seorang musisi ini yang awalnya dia adalah seorang Kristen akhirnya masuk Islam kan gitu, karena sebab dia itu menghayati ayat kursi itu kan begitu, menulis menghayati ayat menulis nyanyian tadi. Akhirnya dia bertanya kan tadi sama temannya tadi, ini sebenarnya kamu dapat dari mana? Ini dari Al-Quran kan gitu, dari Al-Quran ayat demikian itu. Nah akhirnya dia itu masuk Islam. Intinya demikian dari kisah tersebut. Nanti bisa mungkin podcast di FKM itu ada Ustadz Umar Khos berkenaan masalah Bapak Santo ini yang dia masuk Islam dengan sebabnya saya lupa itu, tetapi intinya demikian mempelajari ayat kursi ini. Nah, pada kesempatan ini coba kita berusaha untuk menghayati dari ayat kursi ini sehingga ketika kita baca itu bukan hanya kita baca untuk bisa terhindar dari syaitan, godaan syaitan saja, tetapi kita bisa menghayati apa sih sebenarnya isinya dari ayat kursi ini. Insya Allah semuanya sudah hafal. Kita langsung aja bahas ayat kursi dari ayat 1 ke ayat dari kata 1 ke kata berikutnya. Diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lafzul jalalah, lafaz yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu lafaz Allah, zat yang sangat mulia karena memiliki sifat yang sangat sempurna dan pasti sempurna. Allah, namanya Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain dia Allah, selain dia Allah. Beribadahnya kita kepada Allah ya, beribadahnya kita hanya kepada Allah. Insya Allah kita sudah paham dengan kalimat ini, lafaz Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada ilah Allah, yaitu yang mana tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu itu yang maha hidup, yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha beribadah sendiri, yang berdiri sendiri. Artinya Al-Hayyu, Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, artinya tidak mati dan hidup. Al-Qayyum berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya tidak ada yang berpengaruh terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya, atas hidupnya, atas yang mematikan, tetapi Allah lah yang berdiri sendiri, yang menjadikan sebab menghidupkan dan yang mematikan yang lainnya, mungkin asma yang lain. Al-Qayyum. Nah, dengan lafaz Al-Hayyul Qayyum itu yang sering diantaranya adalah yang sering kita baca doa dengan lafaz ini, yaitu yang barang siapa yang berdoa dengan lafaz Al-Hayyul Qayyum atau dengan wasilah Asmaul Husna Al-Hayyul Qayyum, maka pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara salah satu lafaz istighfar, yaitu dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka niscaya akan diampuni dosanya walaupun dosanya itu adalah sebanyak buih yang berada di lautan. Buih yang di lautan itu berapa, bisa dihitung nggak? Kira-kira dosa kita ada seberapa? Asik itu ada nggak? Pasti kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka ada kepastian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yaitu menggunakan lafaz Al-Hayyul Qayyum, asma Allah, yaitu yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri.
Kemudian kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Yang mana rasa kantuk dan rasa tidur itu mengalahkannya. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang berada di langit dan apa yang di dalam bumi. Ada yang apa yang di langit dan apa yang di bumi. Di antara dari asma Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Artinya Allah adalah yang menciptakan, yang mengatur semuanya. Artinya Allah menciptakan apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi ini, bukan hanya menciptakan, membuat begitu saja, tetapi menjaganya, senantiasa akan memberi rezekinya. Ngapunten, kita diberikan nyawa, kemudian diberikan di dalam hati kita diberikan nyawa, kemudian diberikan makanan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kita makhluk yang besar, yang bukan besar, kita adalah makhluk yang kecil sebenarnya. Ada makhluk-makhluk yang lain yang besar di lautan sana. Ada makhluk-makhluk yang lebih kecil, mungkin ada tumo, ada liso, ada yang kecil ya, ada kor, ada apa yang lainnya yang lebih kecil lagi. Itu semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, kita tadaburi, kalau Allah menciptakan itu semuanya dan menjaga itu semuanya, dan dengan langit dan di bumi yang dengan apa yang berada di langit dan yang ada di bumi ini, tidak menjadikan Allah kantuk, tidak menjadikan Allah itu lelah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya adalah apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Miliknya. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah bagian daripada apa yang berada di bumi dan apa yang di langit. Kita bayangkan berapa banyak yang makhluk yang berada di langit, di bumi ini, dan apa yang berada di langit. Pasti banyak, kita tidak bisa menghitungnya. Dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bahwa diri kita adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita perbuat itu adalah atas kehendak itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Makhluk kita adalah makhluk yang kecil. Kita lanjutkan. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Barang siapa yang mendapatkan syafaat, satu pembelaan di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, illa bi'idnih, kecuali di sisinya, kecuali dengan izinnya, bi'idnihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pembelaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan itu dengan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian daripada yang kita usahakan. Dengan kita bersolawat, kita usahakan untuk mendapatkan syafaat, tetapi itu semuanya adalah nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki saudara yang baik, teman yang baik, yang kita harapkan menjadi syafaat pembela kita dan nanti pada yaumul kiamah, itu yang kita harapkan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di keluarga kita ada yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, nanti akan menjadi pembela kita, yaitu menjadi pembela kita, tapi semuanya itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau yang telah diatur atau yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi mungkin seorang hafid ya,
akan memberikan pembelaan kepada keluarganya. Seorang yang mati syahid akan memberikan pembelaan kepada orang yang keluarga yang dia pilih atau mungkin temannya. Seorang karibnya akan memberikan syafaat. Seorang teman yang baik yang dekat itu akan memberikan pembelaan kepada saudaranya. Itu adalah berkenaan masalah syafaat, tetapi itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berada di depannya, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakangnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang berada di depannya dan apa yang di belakangnya, apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna, dan tidaklah yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidaklah seorang itu meliputi dengan sesuatu dari ilmunya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan seseorang, ilmu seseorang itu tidak akan tercapai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kepintaran kita yang pernah belajar, kita yang pernah memiliki suatu ilmu di dalam bidang kita masing-masing, ilmu agama, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu yang lainnya, itu tidak akan tercapai kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu bisa menafikan terhadap menghilangkan rasa sombong yang berada di dalam hati kita. Di saat kita merasa pintar, di saat kita menjadi orang yang sukses di dalam berbidang apapun, itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luas kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Luas kursinya Allah itu adalah langit dan bumi. Ada salah satu hadis yang menyampaikan masalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menyampaikan juga mungkin singgah sana. Bedanya ars sama kursi itu, ars Allah Subhanahu wa taala dan kursi Allah. Kursi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pijakan kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Seluas demikian, dan luas arsy Allah Subhanahu wa taala, luas kursi Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan dalam salah satu hadis bahwa langit dan bumi yang berada di yang kita alami ini, langit dan bumi yang ada 7 tingkatan, yang mana kita berada di langit yang di bawah langit yang ke-1 kan, di bawah langit yang 1. Dan yang tingkat 7 itu, langit dan bumi yang tingkat 7 itu tidak lebih luas daripada kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan di dalam hadis tersebut bahwa luas ars Allah Subhanahu wa taala itu tadi disampaikan bahwa langit dan bumi yang 7 tingkat itu dibandingkan dengan ars Allah Subhanahu wa taala itu dibandingkan cincin yang dibuang di padang pasir. Di pasir yang begitu luasnya padang pasir itu. Nah, cincin langit dan bumi itu diibaratkan seperti cincin yang dibuang di pasir tersebut. Kira-kira langit dan bumi yang tingkat 7 ini sekecil yang kita anggap adalah sebesar ini, kemudian dibandingkan dengan ars Allah itu berarti luasnya seberapa? Subhanallah, berarti sangat luas sekali, sangat besar lagi sekali Allah sangat besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Maka dari apa yang kita pelajari dari ayat ini bahwa wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kita adalah manusia yang amat kecil.
Kita yang manusia yang amat kecil dibandingkan, kalau kita dibandingkan dengan langit dan bumi saja, kita dibandingkan dengan bumi saja, kita dibandingkan dengan gunung saja, mungkin Gunung Lawu yang di hadapan kita, kita adalah kecil dibandingkan gunung, apalagi dibandingkan dengan bumi ini yang kecil ini. Bumi yang dibandingkan dengan diri kita itu, kita bumi ini adalah besar dari diri kita. Ya, apalagi dibandingkan dengan langit dan kemudian tujuh tingkatan tersebut, berarti kita adalah manusia yang amat kecil. Tapi kok kadang menjadi seorang yang siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau memegang Al-Qur'an, atau menjalankan Al-Qur'an, istilahnya menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah. Nah, ini adalah suatu beban yang, tetapi kita manusia yang kecil tetapi membawa suatu beban yang amat besar untuk membawa Al-Qur'an ini, menjalankan Al-Qur'an ini. Ini adalah suatu yang hendaknya kita jadikan suatu ukuran di dalam kehidupan kita, maksudnya di dalam ketika kita baca wasi'a kursiyyus samawati wal ard, menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang amat kecil, yang mana kita tidak akan menjadi orang yang sombong, yang menghilangkan diri kita untuk supaya tidak terjatuh di dalam perbuatan yang sombong. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, dan tidak melelahkan menjaga keduanya, wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi, itu tidak akan terlelahkan, sungguh tidak sangat lelah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tadi kita sampaikan bahwa apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi itu adalah makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat banyak, ada yang besar, ada yang kecil, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diatur, semuanya, baik yang kafir yang mukmin, semuanya diberikan semuanya. Maka pada suatu saat pernah Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi sekaligus seorang raja, yang dia itu memiliki tentara dari angin, yang bisa menundukkan angin, yang bisa menundukkan para jin, yang bisa bercakap-cakap dengan binatang, dengan burung. Seorang raja yang sukses. Maka pada suatu saat pernah dia itu ingin, istilahnya, menjaga makhluknya yang berada di bumi ini beberapa waktu gitu. Tapi cuman baru beberapa saat saja, ternyata dia tidak mampu. Artinya bahwa manusia yang sehebat itu tidak akan bisa menjaga apa yang berada di langit, apa yang berada di bumi ini saja. Apa yang berada di bumi ini saja, yang memberikan rezeki, yang mengatur semuanya, tidak bisa mampu, tidak akan mampu. Maka ini menunjukkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Inilah ayat kursi yang senantiasa kita baca di dalam harian kita, yang mana ketika kita baca dengan seksama, dengan kita hayati maknanya, maka niscaya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam ayat tadi disampaikan bahwa Allah adalah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dan kita adalah yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti kita akan mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Artinya terus Allah itu mengawasi kita. Terus tidak lelah untuk mengawasi kita, untuk senantiasa sejauh mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah adalah apa yang berada di langit dan bumi. Bagiannya adalah di antara kita
kita adalah milik Allah, dan yang mana kita hendaknya senantiasa mengingat bahwa kita beribadah kepada Allah, kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan masalah, yaitu bahwa kita milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat yang ayat yang 133. Yang di situ di ayat tersebut menyampaikan bahwa menegaskan bahwa milik Allah milik Allah adalah apa yang berada di bumi dan apa yang berada di langit, dan kewajiban bagi seorang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat dimulai dari ayat yang ke-131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida." Dan milik Allah adalah apa yang berada di langit dan apa yang di bumi, dan telah kami wasiatkan atas orang-orang yang mereka diberikan kitab min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat surat An-Nisa ayat yang ke-131 ini menyampaikan kepada kita bahwa milik Allah adalah apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Artinya kita adalah bagian daripada milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang mereka diberikan kitab, yaitu ahlul kitab, yaitu orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka diberikan kitab. Wa iyyakum, dan kepada kalian, termasuk kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang termasuk diberikan wahyu Al-Quran, anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan jika kalian kufur dan jika kalian ingkar, maka sesungguhnya milik Allah adalah apa yang berada di langit dan apa yang di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Artinya dari ayat ini menunjukkan bahwa tugas bagi seorang, bagi manusia, bagi milik Allah itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini bukan hanya sekali disebut, dilanjutkan masih dalam satu ayat lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah adalah apa yang berada di langit dan apa yang di bumi, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai wakil. Ini penegasan bahwa benar-benar kita adalah milik Allah dan tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para hewan, para makhluk yang lain semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia ada kecenderungan untuk kufur, untuk ingkar terhadap perintah Allah, untuk ingkar, untuk tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan suatu peringatan bagi kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah terletak pada ayat yang ke-133. Ya. Iyyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allah 'ala dzalika qadira. Jika Allah menghendaki, iyyasha yudhibkum, Allah akan, kata yudhib itu menghilangkan atau menghapus, ya, dipergikan, dihilangkan, itu kata yudhib. Kata yudhib, ya. Sambil dengarkan adzan juga.
Ya. Kita kembali lanjutkan. Iyasya, jika Allah menghendaki, yudhibkum, Allah akan menghilangkan kalian, akan menghapus kalian. Ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya kita sebagai manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki maka manusia itu akan dihapus, akan dihilangkan. Kemudian wayati bi akharin, dan akan mendatangkan dengan yang lain yang lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan adalah Allah Subhanahu wa taala atas itu semua, atas itu qadir, maha kuasa. Nah, dari ayat yang ke-130 ini, dari kata iya sya'yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin, kalau Allah menghendaki maka niscaya Allah akan menghapuskan kalian, akan menghilangkan, menghanguskan kalian sampai dengan mengganti yang lain. Artinya kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihapuskan, dia akan dihanguskan, dihilangkan, kemudian diganti dengan yang lain. Artinya demikian, ketika kita mungkin kita mentadaburi dari ayat ini, ketika kita sudah berusaha untuk komitmen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau komitmen untuk berdakwah, komitmen untuk bekerja, ya, berkomitmen untuk menjadi orang yang militan di dalam dakwah. Mungkin kita bergabung di SDM ini, ya. Kemudian karena sesuatu hal, entah mungkin sok kadang malas karena kerjaan yang gak lancar, karena ada masalah keluarga, kemudian lemes, tidak mau kembali untuk komitmen bersama-sama berdakwah di dalam SDM ini. Maka suatu saat nanti kalau kita menjadi lemes, menjadi tidak mau bersemangat berdakwah, bersama-sama berdakwah, maka niscaya Allah akan ada, jika Allah menghendaki maka Allah akan terus melemparkan kita, menghilangkan kita untuk tidak bersemangat di dalam berdakwah ini. Tetapi yang diingat, kalau kita sudah lemes tidak mau berdakwah, Allah akan mendatangkan dengan generasi yang lain. Allah akan menggantikan dengan generasi yang lain yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih bersemangat untuk bersama-sama menjalankan dakwah ini. Nah, terus kemudian kalau kita itu dibuang oleh Allah, kalau kita itu sudah tidak dijadikan orang yang bersemangat di dalam berdakwah, tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita itu dibuang, kemudian kita mau pergi kemana? Kita termasuk pengen jadi orang yang biasa, yang gimana? Atau pengen orang yang biasa-biasa saja, tidak ikut berdakwah, tidak mau beribadah, waliyadzubillah. Maka kita akan kembali ke kemana? Itu kita kalau mentadaburi dari surat An-Nisa ayat yang ke-133 itu demikian. Maka marilah kita bersama-sama untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita. Yang kita khawatirkan kalau mungkin kita akan digantikan dengan orang yang lain yang lebih taat kepada Allah, yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disesuaikan dengan kemampuan kita, keahlian kita. Kita ahlinya mungkin ngajak orang atau menyebarkan suatu dakwahnya mungkin dengan menyampaikan, mengeser tentang ayat-ayat Allah, tentang pidato-pidato Islam, kita sampaikan kepada orang lain yang disesuaikan dengan kekuatan kita. Kalau kita yang diberikan suatu kekayaan, maka kita gunakan harta kita untuk mengembangkan dakwah kita. Paling tidak kita diberikan suatu kesempatan bernafas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai tergantikan dengan orang yang lain. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan adalah Allah Subhanahu wa taala atas itu semuanya maha kuasa.
kemudian diakhiri dengan ayat yang ke 134, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahu thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang dia itu menghendaki kehidupan dunia atau pahala dunia, balasan dunia, maka di sisi Allah itu adalah balasan dunia dan akhirat, dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat. Kebanyakan manusia ketika dia beraktivitas itu harapannya nanti akan mendapatkan balasan di dunia, balasan di dunia, pahala di dunia. Kebanyakan manusia demikian, kebanyakan manusia ya. Ketika dia bersedekah, harapan utama dia nanti akan mendapatkan langsung balasannya di dunia. Ya, ingatlah bahwa setiap dari balasan atau setiap dari apa yang diminta dari seorang hamba itu pasti Allah akan mengasihinya. Setiap dari sedekah pasti Allah akan memberikan balasannya. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengijabahi setiap permintaan dari hamba, yaitu baik itu disegerakan atau mungkin ditangguhkan. Atau yang ketiga, ada kemungkinan yang ketiga, kalau tidak akan dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka. Yang pertama, sok kadang mungkin doa kita atau mungkin sedekah kita itu akan mendapatkan balasan secara langsung, secara ajal ketika di dunia. Setelah kita sedekah 100.000, mungkin jarak waktu mungkin 1 hari, 2 hari, atau bahkan mungkin langsung jarak 2 jam, 3 jam tanpa ganti hari, itu sudah mungkin mendapatkan balasan, mungkin dapat 200, 300, 500, balasannya berlipat-lipat. Itu ada yang demikian, ada yang sok kadang itu ditangguhkan ya, setelah dia meminta demikian dia kok tidak diijabahi, dia sedekah demikian kok tidak diberi, tidak ada balasan. Tetapi sebenarnya bahwa dari doa seorang hamba, permintaan seorang hamba, hasil kerja dari seorang hamba itu akan diberikan secara langsung. Dan kemudian yang kedua, kalau tidak ditangguhkan nanti pada yaumul kiamah, di hari kiamat. Kira-kira kita ingin ditangguhkan atau apa, pahala disegerakan atau ditangguhkan? Dua-duanya makanya. Disegerakan bagus, ditangguhkan apa? Ditangguhkan nanti yaumul kiamah juga bagus ya. Itu kalau dari ya kita selesaikan hadis ini. Kemudian kalau tidak dikabulkan doa kita, bisa jadi kita bisa dijauhkan dari malapetaka. Mungkin kita karena kita sering sedekah, atau mungkin kita berdoa untuk keselamatan dunia akhirat, kita berdoa untuk untuk diberikan rezeki yang banyak. Tapi kok kehidupannya gini aja, seperti ini aja kan gitu. Tapi ingat bahwa sok kadang hasil doa kita itu diijabahinya bentuknya adalah dihindarkan dari malapetaka, dihindarkan dari mara bahaya. Itu apa yang disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW demikian. Beda dengan suatu amalan yang keburukan, amalan keburukan. Jadi di antara bentuk cinta Allah kepada seorang hamba, cinta Allah kepada hamba itu adalah apabila seorang hamba itu berbuat buruk, maka akan disegerakan balasannya. Dan ketika Allah itu benci terhadap atau keburukan dari seorang hamba, apabila dia keburukannya itu diberikan balasannya, ditangguhkan nanti pada yaumul kiamah, itu adalah bentuk keburukan dari seorang hamba. Maka ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal yang buruk, kita melakukan dosa, kemudian kok setelah itu ada malapetaka, mungkin diingatkan dengan sandung, dengan luka sedikit, dengan kecelakaan yang sedikit. Nah, itu kita jadikan ukuran untuk bermuhasabah. Tadi apa yang saya lakukan? Apa dosa apa yang telah lakukan? Itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW.
selalu senantiasa bermuhasabah ketika dia mengalami suatu malapetaka. Ketika kira-kira dosa apa yang telah saya lakukan. Ketika setelah mengerti, oh tadi saya demikian. Nah, berarti sudah mengalami, kemudian banyak istighfar dan bertaubat. Maka dari setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu, pasti Allah akan memberikan thawabud dunya wal akhirah. Allah akan memberikan balasan di dunia dan akhirat. Maka semoga dari setiap amalan kebaikan yang kita amalkan, dari ibadah kita kepada Allah, dari ketakwaan kita kepada Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Dari setiap apa yang kita ucapkan, dari setiap apa yang kita bisikkan, pasti Allah mendengarkan. Bukan dari lisan kita yang kita bisikkan, kita ucapkan, bahkan dari apa yang berada di dalam diri kita, bisikan hati kita, ya, bahkan dzon di dalam hati kita itu Allah mengerti, Allah mendengarnya. Wa huwa basira, dan Allah Maha melihat. Allah Maha lihat terhadap apa yang kita lakukan, baik itu dalam keadaan sendiri, baik itu dalam keadaan ramai. Pasti Allah melihat dari setiap apa yang kita lakukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini apa yang kita sampaikan. Diawali dari berkenaan masalah hadis tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kursi, untuk senantiasa kita tadaburi ayat kursi ini, kita hayati ayat kursi ini, yang kemudian kita amalkan ayat kursi ini, yaitu kita jadikan zikir di dalam harian kita ibadah, kita baca habis setiap sholat. Kemudian setelah ayat kursi kita sampaikan, yaitu berkenaan masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-130 sampai ayat yang 134 ini. Semoga kita bisa mentadaburinya dan bisa mengamalkan dari sedikit apa yang kita sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirul azim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.